Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas 05 SAKP 001 Universitas Pamulang dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Pak Juli Ismanto SKMMM. Kami akan membahas mengenai analisis value chain dari perusahaan PT Indofood. Sebelumnya, perkenalkan, kami beranggotakan 3 mahasiswa. Yang pertama saya sendiri, nama saya Chandra Ningsi. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Septiani Waluyo. Dan halo, perkenalkan nama saya Bagas Indra Saputra dan materi pertama akan dijelaskan oleh Chandra Ningsi. Value chain disebut juga sebagai rantai nilai, yaitu rangkaian kegiatan bisnis yang menggambarkan semua aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan produk atau layanan. Dilakukan untuk menambah nilai pada produk atau layanan di produksi. Analisis value chain banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan, salah satunya adalah perusahaan PT Indofood. Kami mengambil contoh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT ini merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Panjaya Inti Kusuma. Kemudian pada tanggal 5 Februari 1994 berganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Perusahaan ini mengekspor produknya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Indofood memiliki 4 kelompok usaha strategis yang saling melengkapi sebagai berikut. Yang pertama ada Consumer Branding Product atau CBP. Dengan didukung oleh kekuatan merek-merek produknya, grup CBP memproduksi beragam produk konsumen bermerek, antara lain ada mie instan, dairy, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi, dan makanan khusus dan minuman. Yang selanjutnya ada Bogasari Group, yaitu memiliki kegiatan usaha utama memproduksi tepung terigu dan pasta, didukung oleh unit usaha perkapalan dan kemasan. Selanjutnya ada agribisnis, yaitu kegiatan usaha utama grup agribisnis meliputi penelitian dan pengembangan, pemulihan benih bibit, pembudidayaan dan pengolahan kelapa sawit hingga produksi, dan pemasaran produk minyak goreng, margarin, dan shortening. Di samping itu, kegiatan usaha grup ini juga mencakup pembudidayaan dan pengolahan tebu dan karet serta tanaman lainnya. Yang terakhir ada strategi distribusi, yaitu dengan jaringan distribusi yang paling luas di Indonesia, grup distribusi mendistribusikan sebagian besar produk konsumen Indofood dan anak-anak perusahaannya serta berbagai produk pihak ketiga. Selanjutnya ada contoh dari produk PT Indofood, yaitu yang pertama ada mie instan, ada Indomie, Popmie, Sarimi, Supermie, lalu ada golongan dairy yaitu Indomie, Cap Enak, lalu ada penyedap rasa makanan yaitu ada Indofood Racik, kecap Indofood, lalu ada makanan ringan, Cita Top, Tela, lalu ada golongan nutrisi, ada Promina, Sun, GoFit, Goel. Adapun golongan minuman yaitu Ichi Ocha, Koko Bir, lalu ada tepung terigu dan pasta, ada C3 biru, kunci biru, dan La Fonte. Dan yang terakhir ada golongan minyak goreng dan mentega, yaitu ada Bimoli, Happy Soya Oil, dan Palmia. Selanjutnya saya akan membahas mengenai aktivitas utama dalam rantai nilai atau value chain. Aktivitas utama merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan penciptaan fisik, penjualan, pemeliharaan, dan dukungan dari suatu produk atau jasa. Aktivitas utama terbagi menjadi 5 aktivitas. Yang pertama adalah inbound logistik. Inbound logistik merupakan semua proses yang berhubungan dengan penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian input, termasuk di dalamnya penanganan bahan baku, pragudangan, pengelolaan inventaris, penjadwalan kendaraan, dan pengembalian barang kepada para pemasok. Sebagai sebuah perusahaan Total Food Solution, keamanan pangan dan mutu merupakan hal yang tidak dapat ditawar. Standar prosedur operasional internal Indofood dan audit terhadap pemasok memastikan bahwa setiap pemasok memenuhi persyaratan GMP, praktik pertanian yang baik dan halal, dan persyaratan terkait mutu. PT Indofood bekerjasama dengan lebih dari 23.000 petani dan peternak sapi, 50.000 petani plasma kelapa sawit, serta 3 negara penghasil gandum yang telah memenuhi standar keamanan pangan, mutu, dan halal. Gandum yang diimpor dikirim melalui kapal dan diterima pada pelabuhan milik sendiri yang dikenal dengan pelabuhan hijau atau green port. Dalam penyimpanan bahan baku, terdapat penanganan bahan baku dalam manajemen gudang. Yang pertama adalah penerimaan. Sebelum masuk gudang, bagian penerimaan barang di gudang akan mengontrol
jumlah yang diterima berdasarkan pesanan atau purchase order. Dan selanjutnya, Departemen Quality Control akan mengambil contoh untuk memeriksa mutu yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah penyusunan. Kegiatan pengeluaran bahan baku untuk jenis tepung dilakukan dengan cara diangkat oleh kuli angkut. Setelah bahan baku diturunkan dari truk atau kontainer, bahan baku terlebih dahulu ditumpuk secara bersilang agar saling mengunci antar satu lapis dengan lapis lainnya di atas palet, sehingga bahan baku tidak terkontak langsung dengan lantai. Yang ketiga, pengeluaran. Bahan baku yang dikeluarkan mengikuti sistem first in, first out atau FIFO, yaitu bahan baku yang pertama masuk ke gudang dikeluarkan lebih dahulu dari gudang untuk proses produksi. Hal ini berkaitan dengan sifat bahan baku yang mempunyai batas kadaluarsa dan kerugian akibat penyimpanan yang terlalu lama. Yang kedua adalah kegiatan operation, yaitu segala aktivitas yang berhubungan dengan proses perubahan input menjadi produk jadi seperti pembuatan produk dengan mesin, pengepakan, perakitan, perlengkapan, pengujian, pencetakan, dan pengoperasian fasilitas operasi. Pada proses ini, sebagian besar kegiatan dilakukan oleh mesin yang canggih yang dikendalikan dengan komputer atau otomatis. Pada divisi noodle, dengan menggunakan mesin yang canggih, pembuatan mie instan terbagi menjadi beberapa tahap seperti yang pertama mixing atau pencampuran. Proses mixing adalah proses pencampuran dan pengadukan dari berbagai material sehingga diperoleh adonan yang merata atau homogen. Lalu ada pressing. Setelah adonan menjadi homogen, campuran tersebut masuk ke dalam mesin pengopresan adonan. Di dalam mesin pengopresan, adonan melalui beberapa roll press. Adonan akan mengalami perenggangan pada saat dipres dan terjadi relaksasi pada saat keluar dari roll press. Hal ini terjadi beberapa kali saat melalui roll press sehingga terbentuk lembaran yang lembut, homogen, elastik, dan tidak terputus dengan ketebalan tertentu. Lalu yang ketiga adalah slitting atau pembentukan untayan, yaitu suatu proses pemotongan lembaran adonan menjadi untayan mie dan kemudian siap dibentuk menjadi gelombang mie. Lalu yang keempat ada streaming atau pengukusan. Proses pengukusan untayan mie yang keluar dari sliter secara kontinu dengan menggunakan ice stream box atau mesin yang memiliki tekanan uap yang cukup tinggi dengan suhu tertentu. Yang kelima adalah cutting and folder atau pemotongan dan pencetakan. Pemotongan dan pencetakan adalah suatu proses memotong lajur mie pada ukuran tertentu dan melipat menjadi dua bagian yang sama panjang, kemudian mendistribusikannya ke mangkok penggorengan. Lalu yang keenam ada frying atau penggorengan, yaitu suatu proses merapikan mie di dalam mangkok penggorengan, kemudian merendamnya di dalam media penghantar panas seperti minyak goreng pada suhu tertentu dalam waktu tertentu. Lalu ada cooling atau pendinginan. Tujuan proses pendinginan adalah untuk mendinginkan mie panas yang keluar dari proses penggorengan hingga diperoleh suhu kurang lebih 30 derajat Celcius sebelum dikemas dengan etiket. Dengan diperolehnya suhu mie yang rendah sebelum dikemas, maka mie akan lebih awet untuk disimpan dalam etiket selama beberapa waktu. Lalu yang ke-8 adalah packing atau pengemasan. Pengemasan mie dilalui dengan proses penyatuan dan pembungkusan mie, bumbu, minyak bumbu, dan solid ingredient lainnya dengan menggunakan etiket sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuan dari proses pengemasan adalah untuk melindungi mie dari kemungkinan tercemar atau rusak sehingga mie tidak mengalami penurunan mutu ketika sampai kepada konsumen. Setelah dikemas, selanjutnya mie tersebut akan dimasukkan ke dalam karton. Setelah mie dimasukkan ke dalam karton seluruhnya, karton akan direkatkan kemudian menuju gudang untuk disalurkan. Lalu ada kegiatan yang ketiga, yaitu outbound logistik, yakni aktivitas proses penyaluran produksi di gudang melalui jalur distribusi dengan baik sehingga berjalan dengan cepat ke tangan konsumen. Hasil produksi PT Indofood didistribusikan oleh PT Indomarko dan PT Putri Daya Usaha Tama sebagai anak dari PT Indofood yang membawahi retail seperti Indomaret. Oleh karena itu, dalam pendistribusian produk-produknya, PT Indofood sukses makmur, tidak perlu mengeluarkan biaya pengiriman lagi, dan tentunya konsumen tidak perlu mengambil ataupun mereturn produk pesanan langsung ke pabrik. Dalam memanfaatkan sistem informasi yang terus berkembang, PT Indofood juga memperkuat jangkauan pasar
dan jaringan distribusi dengan membangun depo-depo baru, membuka toko online resmi di berbagai platform e-commerce guna menyalurkan produk ke konsumen agar lebih mudah. Lalu ada kegiatan yang keempat, yaitu marketing and sales. Kegiatan pemasaran dan penjualan diasosiasikan dengan pembelian produk dan jasa oleh konsumen akhir dan faktor pendorong yang membuat mereka melakukan pembelian, termasuk di dalamnya proses pemasangan iklan, promosi, usaha penjualan, penentuan harga, penyeleksi saluran distribusi, dan hubungan saluran distribusi. Meski telah menjadi market leader di bidang produk mie instan, Indofood tetap gencar melakukan promosi, terutama melalui media elektronik khususnya televisi. Selain melalui media elektronik, Indofood juga melakukan promosi dengan cara menjadikan Indomie sebagai sponsor acara-acara besar, baik yang disiarkan oleh televisi maupun tidak. Indofood juga menggelar berbagai event serta lomba untuk lebih menarik masyarakat dan menanamkan citra baik perusahaan. Lalu kegiatan yang kelima adalah servis. Servis merupakan kegiatan pelayanan setelah membeli produk untuk memberikan kepuasan yang lebih baik bagi para konsumen. PT Indofood dalam menjalani produksinya mengantisipasi adanya keluh kesah pelanggan atau customer dengan cara menggunakan sistem Customer Relationship Management, di mana sistem ini menunjukkan bagaimana berbagai jenis teknologi informasi dapat diterapkan pada proses bisnis tertentu untuk membantu perusahaan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Oleh karena itu, jika terjadi kemungkinan protes atau keluh dari pelanggan atau customer, PT Indofood juga menyediakan customer service dan call center secara online. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai aktivitas pendukung. Aktivitas pendukung merupakan segala kegiatan yang mendukung aktivitas utama. Dalam diagram, garis putus-putus menunjukkan bahwa setiap dukungan atau sekunder aktivitas dapat berperan dalam setiap aktivitas utama. Terdapat ada 4 aktivitas pendukung. Yang pertama ada frame infrastruktur. Frame infrastruktur merupakan aktivitas yang diperlukan agar kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan, PT Indofood melibatkan berbagai pihak untuk mengontrol kegiatan operasional perusahaan, seperti sistem manajemen, keuangan, perencanaan strategis, teknologi informasi, dan pihak pendukung lainnya yang mendukung aktivitas sehari-hari perusahaan. PT Indofood menggunakan surat rekap serta laporan-laporan bulanan yang diserahkan oleh manajer atau kepala setiap divisi sebagai alat kontrol kegiatan operasional perusahaan. Struktur pelaporan formal PT Indofood mengikuti struktur organisasi perusahaan, yaitu staf produksi, staf gudang, dan karyawan yang lainnya yang akan memberikan laporan pada manajer maupun kepala divisi masing-masing. Kemudian, masing-masing manajer atau kepala divisi akan membuat laporan untuk diserahkan kepada direktur. Kedua, ada Human Resource Management. Human Resource Management merupakan aktivitas yang diperlukan untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, seperti merekrut karyawan, melatih dan mengembangkan karyawan, menentukan kebijakan kompetensi, serta mengadakan aktivitas-aktivitas bersama yang dapat meningkatkan kekompakan serta kerjasama antar karyawan dalam perusahaan. Proses perekrutan yang dilakukan oleh PT Indofood umumnya adalah melalui membuka lowongan pekerjaan di berbagai platform, termasuk situs web perusahaan, portal lowongan kerja online, dan media lainnya. Program-program pelatihan telah diselenggarakan yang meliputi pengembangan keterampilan teknis dan soft skill, serta dengan mempertimbangkan tren masa depan dan terus berkembangnya kebutuhan usaha dan karyawan. Karyawan juga didorong untuk memberikan kontribusi dalam mengembangkan pengetahuan melalui sesi diskusi pada program sharing session dengan rekan-rekan kerja. PT Indofood memberikan semua karyawan kompetensi yang sesuai untuk pekerjaan mereka,
seluruh karyawan menerima upah yang sesuai atau di atas upah minimum di daerah masing-masing. Karyawan juga menerima berbagai tunjangan tambahan berupa uang, transportasi, makan, jaminan sosial, dan asuransi kesehatan. Bentuk dukungan lainnya termasuk reaksi karyawan tempat ibadah, cuti karena alasan kedukaan, fasilitas olahraga, koperasi karyawan, serta program beasiswa untuk anak karyawan. Yang ketiga ada teknologi development. Teknologi development adalah aktivitas yang diperlukan untuk mengembangkan teknologi atau produk yang dimiliki oleh perusahaan. PT Indofood terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan manufaktur melalui berbagai perubahan dan investasi di bidang teknologi dan otomatisasi, seperti penggunaan automatic, burner, dan pellet jet. Selain untuk meningkatkan efisiensi produksi, upaya ini juga membangun mekanisme untuk memitigasi distribusi di masa mendatang. Indofood juga turut berkontribusi melanjutkan keberhasilan pelaksanaan industri seperti pada manufaktur divisi dairy yang mampu menerapkan teknologi industri sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan stabilitas operasionalnya. Bogosasi juga merupakan teknologi industri 04 dalam kegiatan operasionalnya melalui penerapan sistem dusting untuk mengumpulkan debu gandum dan memaksimalkan efisiensi saat gandum sedang diolah. Yang terakhir, produk man merupakan kegiatan yang berhubungan dengan fungsi pembelian input. Pembelian input termasuk pembelian bahan baku, persediaan, dan lain-lain yang digunakan untuk keperluan aktivitas utama dalam menjamin pasokan bahan baku yang aman sesuai dengan standar yang telah diterapkan. PT Indofood mengambil beberapa bahan baku dari anak perusahaan mereka sendiri dan bekerja sama dengan berbagai mitra pemasok seperti petani lokal yang sudah standarisasi serta mengimpor dari berbagai negara. Sekian pembahasan mengenai value chain perusahaan PT Indofood dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua and see you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.